Jadi seneng banget sih, alhamdulillah dikasih kesempatan. Kapan lagi kan soalnya tampil di depan Bapak Presiden Indonesia. Pak Novia hari ini tampil di HUT perayaan Perindo, bagaimana? Rasanya senang sekali ya karena Bapak masih mempercayakan Novia Bahmi untuk tampil lagi di HUT Perindo. Apalagi yang datang ada RI 1 dan juga ada Pak Prabowo, ada jajaran-jajarannya juga semua. Dan lebih takjubnya lagi, aku sempat menyanyikan kan pertama aku 2 lagu di medley sama Mark Natama. Dan juga perform kedua itu Pak Jokowi itu setelah itu langsung keluar dari holding room gitu. Jadi aku masih dapat kesempatan lagi tuh nyanyi di lagu kedua dan abis itu Bapak cabut gitu. Jadi seneng banget sih, alhamdulillah dikasih kesempatan. Kapan lagi kan soalnya tampil di depan Bapak Presiden Indonesia dan juga ada Pak Haritanu dan juga orang-orang hebat yang ada di depan kita. Itu jaraknya cuman berapa meter jaraknya, ya ampun gitu. Jadi so happy. Tadi bagaimana penampilan di depan Pak Jokowi sendiri, agak grogi nggak sih? Pastinya semuanya performer itu pasti langsung kaku gitu kan. Wah, kita nyanyi di depan Pak Jokowi nih gitu kan. Terus tapi aku bilang sama Mark Natama, Mark, kita pokoknya harus relax mungkin karena Bapak Jokowi juga kan manusia, dia butuh hiburan kan. Jadi kita gimana pun caranya kita harus relax dan buat mereka relax juga saat nonton kita gitu. Jadi ya udah asikin aja gitu pas lagi di atas panggung walaupun deg-degan ya. Harapannya untuk Perindo, Kak? Harapannya untuk Perindo pastinya makin maju terus untuk Perindo jadi partai nomor 1 di Indonesia dan pokoknya all the best buat Perindo. Pak Novia mungkin boleh komentar sedikit, banyak konser yang dibatalkan. Ya, Di City juga, betul. Dewa juga konsernya ditunda. Iya. Selain juga ditunda di Iya. Palembang. Iya. Pak Novia melihat ini. Aku melihat berita-berita itu ya cukup kaget juga karena itu dari kelalaian kita sendiri sebenarnya, bukan maksudnya dari sebagian orang, nggak semuanya ya, karena tidak mengikuti peraturan jadinya sampai security dan keamanan itu sudah tidak bisa mengatur crowd yang ada gitu. Akhirnya sampai dibatalkan konser-konsernya dan akhirnya merambat ke konser-konser kedepannya juga karena mungkin mereka memikirkan untuk lebih safe-nya karena ada banyak orang juga yang sampai drop kan, sampai pingsan, ada berapa belas orang kemarin. Dan aku cuman ngeri aja sih sebenarnya karena konser yang gratis itu yang kemarin tuh yang ada itu bukan konser sih, event yang didatangin orang Korea pun itu apalagi gratis ya kan. Itu aku udah ngeri aja ngelihat orang berdempet-dempetan itu, keingat yang di Taiwan itu. Jadi aku kayak ya berdoa aja semoga mereka bisa menjaga dirinya mereka masing-masing. Aku tahu pasti excited banget kan, apalagi ketemu sama idola, terus juga seru-seruan bareng gitu. Cuman akan lebih baik lagi kalau misalnya kita mengikuti rules, kita mengikuti aturan yang ada, jadi konser bisa tetap dijalankan gitu. Sebagai musisi mengalami juga nggak sih Kak, dampaknya ini semua, efeknya? Alhamdulillah sih sampai sekarang masih belum kena di aku ya gitu. Jangan sampai. Nggak sih Kak untuk mungkin penyelenggara acara atau penonton juga, karena kan ini juga merugikan semua masyarakat. Betul. Masyarakat yang dihibur. Betul. Jadi penyelenggara acara itu aku nggak tahu ya, IO-nya tidak ada kejelasan. Akhirnya orang-orang yang sudah excited untuk datang di acara itu tuh jadi kecewa gitu karena ketika udah sampai di acara, udah hari H-nya acaranya di cancel gitu, mau tidak mau karena ketidakjelasan acara itu dan juga tidak bisa mengatur crowd orangnya gitu. Jadi lebih jaga keamanan aja sih.
saya banyak belajar dari istri saya, tapi saya juga banyak membaca, melihat, menonton berita. Karena memang sebenarnya saya sudah lama tawaran-tawaran itu dari partai politik, tapi baru kali ini saya meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang saya memang sudah qadarullahnya ada di jalan ini, ya insya Allah saya akan menjadi wakil rakyat yang sidik, amanah dan fatonah, insya Allah. Persiapannya mungkin seperti apa, Mas Karim? Ya kebetulan kita kan tinggalnya di Jagakarsa, jadi itu akan jadi dapilnya Abi ya, DKI 8, dan kebetulan aku balik ke dapil aku yang dulu, Jawa Timur 6, jadi persiapannya adalah yang paling penting adalah mental dulu sih, karena buat Abi mungkin ini kan first time ya untuk ke politik, tapi aku udah tahu dia punya passion tentang pendidikan agama ya, itu yang dipersiapkan. Apapun, pertama-tama yang saya lakukan adalah nawaitunya apa? Ya kan, profesi apapun, kerjaan apapun, kita harus mempunyai, diawali dengan niat yang baik, nawaitunya apa. Terus persiapannya mungkin yang tadi Mbak Vina sampaikan itu benar, mental. Karena dimanapun kita berada, profesi apapun yang kita jalankan, selama mental kita kuat, karena jabatan itu adalah titipan yang Allah berikan kepada kita, itu yang saya tahu. Jadi tidak main-main, kalau Allah sudah titipkan, ya harus kita jalankan. Makanya saya bilang, saya hanya ingin menjadi, kalau memang saya terpilih nanti, wakil rakyat yang insya Allah sidik, amanah, fatonah, udah itu aja. Ya, tanggapannya kalau saya ya, sebuah partai yang bisa mengakomodir semua kader-kadernya, bacaleknya. Jadi siapapun dia, profesi apapun, ras, suku, agama, itu bisa bergabung asal kita mau bekerja di partai ini. Bekerja untuk mesejahterakan rakyat. Kalau aku sih harapannya jelas ya untuk kaum perempuan Indonesia, mudah-mudahan Partai Perindo juga bisa mengakomodir ya keinginan politik khususnya kaum perempuan, karena biasanya kalau perempuan berpolitik itu pakai hati nurani. Jadi dibutuhkan partai politik yang juga bisa mengakomodir kaum perempuan dan anak muda. Dan kita lihat surveinya kenapa meningkat ya, karena seperti yang Pak Jokowi bilang, media yang juga menyajikan bahwa berpolitik itu santun, politik itu harus modern, politik itu harus mengayomi semua suku bangsa di Indonesia. Tidak kan ada banyak ya. Jadi mudah-mudahan media-medianya juga bisa lebih mengedepankan politisi yang berprestasi. Itu sih harapan aku, karena kan kebetulan kalau Perindo punya media banyak, jadi memberikan atmosfer baru nih, karena banyak banget anak muda yang apatis berpolitik, karena kesannya politik itu kotor. Nah itu media memegang peranan banget sih. Gitu. Ya, yang nggak bisa dipungkiri ya, selama hampir 2 periode ya, hampir 10 tahun saya di DPR RI, banyak banget ternyata yang bisa kita perjuangkan. Salah satunya kan saya orang film ya dulu. Dulu saya salah satu inisiator untuk revisi total Undang-Undang Perfilman. Saya mengharap banyak gitu ya keberpihakan pemerintah dalam dunia TV, sinetron, film, karena sebenarnya film itu adalah soft diplomasi. Jadi kalau kita lihat di negara Amerika, kalau mau nunjukin betapa kuatnya alutsista, dia nggak perlu bagaimana, cukup dengan film aja orang udah tahu. Jadi buat saya, kalau kita punya latar belakang ya, kayak kita adalah orang-orang film, tentunya kalau masuk ke parlemen kita udah tahu tujuan apa. Kalau saya selain pendidikan, tentang anti bullying di sekolah, karena itu penting juga, yang namanya kekerasan nggak boleh jadi culture. Jadi banyak banget sebetulnya yang belum sampai goal, karena terakhir saya mundur dari DPR tuh masuk prolegnas, begitu saya keluar akhirnya nggak ada yang ngawal. Nah kayak gitu-gitu PR politik yang harus saya lanjutkan. Mudah-mudahan ya Perindo juga nanti bisa lebih banyak bekerja untuk masyarakat secara nyata, karena sekarang aja CSR-nya kan udah banyak dirasakan. Makanya kenapa surveinya tinggi, saya rasa mungkin tadi seperti Pak Haritanu bilang, karena turun langsung ke masyarakat, itu yang diharapkan bahwa masyarakat melihat pimpinan politiknya, pimpinan partai politiknya turun langsung ke masyarakat. Sama-sama terjun di dunia politik ini nggak takut akan menjadi sibuk masing-masing gitu nggak sih? Nah, itu pernah kepikiran sama saya. Jadi sekarang saya lillahi ta'ala aja. Vena sendiri bagaimana? Jadi gini, kalau aku udah bilang sama Abi, kan aku minta izin ya, Bi, nanti kalau misalkan aku ada tugas di dapil, misalkan nanti kalau terpilih, ya Abi wajib nemenin. Nanti begitupun Abi, kalau nanti Abi yang terpilih, ya aku menjadi spouse lah gitu. Jadi kita tetap barengan ya, Bi. Insya Allah. Bisa Mbak Vena? Hah? Nggak mau jauh-jauh gitu? Jangan terus dong mana agenda ini.
Jana. Iya, amin. Nambah omongan. Hah? Omongan. Insya Allah kalau kita sih kita nggak boleh apa. Oh ini udah umur sekian nggak boleh berbicara seperti. Pokoknya kalau Allah memberikan kita kepercayaan masih dititipkan, alhamdulillah. Kalaupun tidak kan udah ada 3 yang harus kita rawat. Gitu. Kita jadi nggak pernah mengkhususkan. Jadi apapun sekarang saya mencoba untuk Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah kalau udah di luar ya lillahi ta'ala aja. Kan ada Allah setiap kita gerak, kita jalan, kita duduk, apapun itu Allah Maha melihat, Allah Maha tahu apa yang kita perbuat. Jadi ada saya, tidak ada saya, ada Vena, tidak ada Vena. Insya Allah Allah selalu melihat dengan para malaikat. Mbak Nena, mungkin boleh menanggapi ada artikel bilang katanya Atala nggak mau tinggal bareng sama mamanya, sama bapaknya karena kenapa berisik? Itu apa sih? Enggak, itu joke ya. Itu joke tuh, joke iya. Justru dia sekarang tinggal sama kita. Jadi kan dibagi 2 ya, kalau Senin sampai Kamis sama kakak Ferel, karena rumah kita juga deketan ya sama Ferel. Nanti Jaraknya cuma Jumat, 10 menit ya, sama rumah kakak gitu. Jumat sampai Minggu sama kita. Jadi sebenarnya nggak ada lah, itu hanya bercandaan. Atala kan suka bercanda. Nggak ada Canda, itu. joke-joke-nya dia gitu loh. Oke, Mbak, udah ayo. Mbak Vena, Mas Gary, boleh nggak kita tanggapannya banyak konser yang dibatalkan? Oh iya. juga dihentikan, Iya, iya. Dewa harusnya November ini Itu diundur, saya baca tuh sampai Februari. Menanggapinya bagaimana? Ya kalau saya gimana menanggapinya ya mungkin itu gimana ya mungkin memang sudah kebijakannya seperti itu ya karena yang saya baca terakhir itu kan COVID ini sempat angkanya naik lagi ya jadi mungkin pertimbangan-pertimbangan seperti itu kalau memang mengadakan keramaian satu kerumunan masyarakat atau massa itu akan dikhawatirkan bisa menimbulkan lagi atau meninggikan angka COVID mungkin itu salah satu alasannya kenapa itu semua diundur. Kalau menurut saya. Karena desak-desakan di Taiwan kemarin juga Iya, Itaewon itu kan salah satu pemicu juga. Bagaimana kita lihat yang di Itaewon itu begitu banyak korban berjatuhan juga ya. Korea Gitu. juga. Iya itu Itaewon itu. Jadi ya, saya pikir ya mungkin pertimbangan-pertimbangan itulah yang diambil keputusan akhirnya konser itu harus diundur. Oke. Ayo. Oke? Terima kasih Mbak